Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Malik Wibowo, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya berencana untuk membuat sebuah vlog pembelajaran mengenai sumber daya alam. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sumber daya alam, lalu jenis apa saja dari sumber daya alam itu, kemudian manfaat-manfaat dari sumber daya alam bagi kehidupan manusia, serta potensi apa saja yang paling besar dimiliki oleh Indonesia terkait dengan sumber daya alam. Langsung saja kita akan memberikan pembahasannya. Sumber daya alam adalah sebuah komponen yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Definisi dari sumber daya alam sendiri sebenarnya sangat banyak definisi yang diberikan oleh para ahli dari berbagai kalangan. Namun, saya akan menyimpulkannya menjadi bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan. Berasal dari alam yang terbentuk dari proses alami dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan hidup manusia. Sumber daya alam sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menjamin kehidupan manusia tersebut menjadi lebih sejahtera. Kemudian sumber daya alam sendiri sebenarnya dapat ditemukan di mana saja, mulai di air, lalu di permukaan tanah atau di dalam tanah, kemudian bahkan juga bisa ditemukan di udara-udara. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama adalah sumber daya alam biotik, dan jenis yang kedua adalah sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik atau biasa disebut juga sebagai sumber daya alam hayati adalah segala sumber daya yang berasal dari alam dan biasanya dapat diperbaharui. Contohnya adalah misalnya dari sumber daya alam hayati ini adalah hewan dan juga tumbuhan serta segala produk yang dihasilkan dari mereka. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari sumber daya alam, baik itu hayati maupun non-hayati. Setiap sumber daya alam tentunya memiliki manfaat yang berguna untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia di bumi. Manfaat yang pertama berasal dari berbagai jenis ikan. Berbagai jenis ikan mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya dapat digunakan untuk konsumsi. Sumber daya alam hayati lainnya yang bisa bermanfaat juga untuk manusia misalnya adalah sayuran, yang juga memiliki manfaat untuk dapat dikonsumsi. Hal ini sangat memberikan manfaat kepada manusia karena konsumsi sayur mayur termasuk ke dalam 4 sehat 5 sempurna yang tentunya akan sangat menyehatkan bagi tubuh kita. Kemudian fungsi lain selain dari bahan konsumsi bisa juga berasal dari pepohonan. Berbagai jenis pohon dapat kita manfaatkan untuk dijadikan furnitur seperti meja dan kursi. Meja dan kursi ini bisa kita buat dari kayu-kayu pepohonan. Bahkan fungsi lain dari sumber daya alam hayati juga ada yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup yang lain, misalnya terumbu karang yang menjadi tempat tinggal ikan di dalam air. Baru saja kita telah membahas mengenai manfaat-manfaat dari sumber daya alam hayati. Tapi tentu saja kita tidak akan melupakan dong tentang sumber daya alam non hayati juga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari sumber daya alam non hayati. Salah satu sumber daya alam non hayati misalnya adalah tanah. Tanah di daratan memiliki manfaat sebagai tempat tinggal kita sebagai makhluk hidup, yaitu manusia. Makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan juga tinggal di atas tanah ini. Kemudian daerah-daerah seperti perbukitan juga merupakan sumber daya yang dijadikan tempat tinggal bagi makhluk hidup.
Selain itu, sumber daya alam non hayati lainnya misalnya adalah bahan-bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Kedua sumber daya alam tersebut memiliki manfaat untuk dapat dijadikan bahan bakar bagi kendaraan-kendaraan bermotor. Air laut juga merupakan salah satu sumber daya alam non hayati yang dapat diolah menjadi garam sebagai bahan penyedap makanan. Nah, berdasarkan deskripsi yang diberikan tersebut, dapat disimpulkan kedua jenis sumber daya alam memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, dan fungsi-fungsi tersebut akan mendukung keberlangsungan hidup manusia di bumi. Nah, kita tadi kan sudah membahas mengenai apa itu sumber daya alam, kemudian jenis-jenis dari sumber daya alam, ada hayati dan non hayati. Kemudian kita juga sudah membahas manfaat dari sumber daya alam itu, baik sumber daya alam hayati dan non hayati. Sekarang kita akan membahas mengenai potensi dari Indonesia sendiri terkait dengan sumber daya alam. Kita semua pasti tahu Indonesia terletak di antara dua samudra. Selain itu, bentuk negara Indonesia sendiri juga merupakan sebuah negara kepulauan. Hal ini membuat Indonesia memiliki begitu banyak perairan dan potensi sumber daya di bidang kelautan yang begitu luar biasa. Dengan perairannya yang begitu luas dan dikelilingi oleh dua samudra, tentu saja Indonesia memiliki banyak sekali jenis ikan, baik itu pada jenis ikan air tawar maupun ikan air laut. Ikan-ikan tersebut ada yang bisa dikonsumsi dan ada juga yang bisa dijadikan sebagai ikan hias, dinikmati keindahannya. Jenis-jenis ikan konsumsi apabila dimakan akan memberikan manfaat yang begitu banyak. Ikan konsumsi memiliki banyak sekali kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ikan konsumsi sangatlah kaya akan protein yang bermanfaat dalam pembentukan tulang serta memperkuat, memperbaiki atau mengganti sistem jaringan tubuh. Sedangkan untuk ikan hias, apabila dibudidayakan dapat dipelihara untuk menjadi hiasan di rumah atau di rumah sebagai penghilang stres, atau bahkan dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik. Indonesia selain sebagai negara maritim yang dikenal memiliki perairan yang sangat luas, potensi paling utamanya juga ada di segi pertanian. Kebetulan sekali kita berada di persawahan ini. Nah, potensi paling utama di segi pertanian tersebut dikarenakan kita adalah sebuah negara agraris di mana banyak dari penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Di daerah pedesaan masih dapat kita temui banyak sekali lahan yang aktif digarap oleh para petani. Namun saya saat ini sedang berada di kota dan sawahnya sebenarnya tidak begitu aktif, tapi masih ada yang menggarapnya. Sawah-sawah ini kebanyakan menanam padi yang kemudian akan menjadi beras, dan beras itu merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Kemudian beras adalah sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia di bagian manapun, baik di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Papua, bahkan di pulau-pulau kecil juga memakan nasi sebagai makanan pokok mereka. Persawahan adalah sumber utama penghasil beras bagi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian akan dijadikan nasi ataupun makanan lainnya seperti bubur juga berasal dari beras. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sawah merupakan sektor sumber daya alam yang memiliki potensi paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Dari sektor pertanian inilah hasil panennya dapat dijadikan sebagai makanan pokok bagi masyarakat Indonesia dan juga untuk diekspor ke luar negeri atau ke daerah manapun yang membutuhkannya sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Nah, itulah teman-teman apa yang bisa saya bahas mengenai sumber daya alam di Indonesia. Kita sudah membahas banyak sekali, mulai dari apa itu sumber daya alam, hingga potensi-potensinya yang dimiliki oleh Indonesia terkait sumber daya alam tersebut. Ya, mungkin itulah, kita sudah mengetahuinya kan. Nah, tapi
sebenarnya masih banyak sekali ilmu yang kita bisa pelajari terkait dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar mengenai itu. Masih banyak yang bisa kita gali informasinya dari berbagai referensi, baik di internet maupun dari buku-buku yang ada. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum, dadah.